Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang paling layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa mengalir atas setiap kami. Biarlah setiap kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Membuat kami tidak hanya kata orang saja, tetapi pribadi setiap kami masing-masing boleh mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami sukacita yang sejati daripada Tuhan, dan jadikan kami memiliki karakter seperti Kristus yang terus diasah setiap hari Tuhan. Kami bersyukur, kami rindu Tuhan hidup seperti bagaimana Yesus hidup, dan kami ingin belajar pada saat pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hati, pikiran kami di dalam tangan penguasaan Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan puji-pujian yang luar biasa, dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Tuhan, supaya kami diberkati. Demi nama Yesus, kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Oras. Mejua-jua. Sugeng enjing. Nah yang lain saya nggak bisa. Yahobo. Onias ya? Iya. Pawangnya kalau Papua apa Pak? Salamnya. Hah? Maikai. Wah, apa itu? Maikai. Selamat ya. Selamat. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Apalagi di sini? Yang belum saya sebutin? Sudah tadi. Kalau Chinese apa Bu? Beleni. Inginnya gongsi baca ya. Mana angpaunya gitu. Puji Tuhan, kita akan belajar lagi Ibu, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Hidup kudus seperti Yesus. Kita akan baca agak panjang ini, kita akan bergantian 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan berkat Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kami lakukan juga terhadap semua saudara di Sulaya Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Puji Tuhan.
Jadi dalam ayat-ayat tadi yang ditekankan adalah lakukanlah lagi. Saudara sekalian, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan supaya tetap melakukan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ketika kita sudah mulai jenuh, maka diingatkan lagi untuk tidak jenuh lagi. Kudus berarti dikhususkan atau terpisah, menunjukkan keadaan hidup kita yang dikhususkan untuk Tuhan dan terpisah dari nilai-nilai dunia ini. Amin, saudara. Jadi nilai dunia memang memiliki pemahaman dan juga memiliki ukuran tersendiri. Tetapi ukuran kita adalah firman Tuhan. Karena di dalam Kristus kita telah dikuduskan oleh kuasa darahnya, sekarang dimampukan untuk membangun kekudusan. Jadi kekudusan adalah hal yang terus kita siasati, kita coba usahakan terus, saudara sekalian. Karena kita ingin hidup seperti Kristus hidup. Nah, apa dampak kehidupan yang kudus itu? Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa kita harus kudus, hidup kudus seperti Kristus kudus, dampaknya apa untuk bisa hidup kudus di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama adalah berkenan kepada Allah. Nanti kita akan baca ayat 1. Tujuan kehidupan kita, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Semua kita punya bos rohani itu sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan hamba Tuhan, pendeta, gembala adalah bagaimana hidup saya, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berkenan di mata Tuhan. Teman-teman semuanya yang bekerja, wirausaha, kerja di kantor, juga punya PR. Bagaimana mengerjakan segala sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita masih lurus-lurus batang jagung, kita berusaha terus untuk bisa melakukannya dengan baik. Teman-teman para pelayan Tuhan yang sudah melayani, PR kita adalah pada saat menyanyi, memimpin, saat kita memainkan musik, apakah yang saya lakukan berkenan di mata Tuhan atau tidak? Atau belum, saudara sekalian. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Giving of my best. Giving the best. Yang terbaik dari kita itu apa, saudara? Itu kita usahakan terus. Dan saya mensyukuri untuk keadaan Bapak Ibu sekalian, Jemaat GBS 56 yang sudah berusaha keras untuk sampai ke tempat ini, itu adalah sebuah upaya. Amin. Dan Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan korban ibu sekalian, Bapak, Saudara, tidak pernah sia-sia. Kalau ada yang ngomel, misalnya datang ke gereja, aduh ongkosnya begitu mahal, apalagi kalau hujan ya. Grade-nya mahal, Pak. Dan sering di-cancel begitu ya. Dan saya katakan ketika ada yang menggerutu sedikit, kita katakan kita tidak sia-sia. Kita korbankan apapun tidak pernah sia-sia. Yang penting untuk Tuhan. Dan para mahasiswa pelajar juga waktu mengerjakan segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk dosen, bukan untuk guru. Berikan yang terbaik. Meskipun hari itu tidak ada yang ngucapin terima kasih, tetapi taburan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Tetap lakukan dan lakukanlah dengan rajin, ya. Jadi tujuan kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah agar menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Bapak-bapak, menjadi seorang pemimpin keluarga nggak mudah ya Pak ya, nggak mudah. Dan bagaimana kita berpikir yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa? Ibu-ibu juga tidak kalah sulit untuk menggawangi semuanya. Dan kita punya PR bagaimana menjadi seorang ibu yang berkenan di mata Tuhan. Menjadi berkat bagi anak-anak. Dan juga opa-oma juga punya pikiran bagaimana bisa menjadi
berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu, dan juga cicit kalau sudah punya. Dan itu adalah persoalan yang serius. Bagaimana kita hidup berkenan semata-mata untuk Tuhan saja. Ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi kita sudah melakukan itu semuanya. Tetapi kalau kita hidup di dunia sepanjang puluhan tahun, lama-lama kalau kita berbuat baik dan tidak membuahkan apa-apa, mikir juga kita sudah. Kita sudah baikin orang, orang tetap jahat. Kita sudah doakan pasangan kita, tetap saja bawel. Kita doakan anak-anak kita, ya tetap sebagai anak-anak muda, ya ala anak muda. Mereka tetap melakukan itu. Tetapi saya percaya bahwa nasihat kita, seperti saya kemarin ajarkan, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Baik yang mengabarkan kebenaran maupun yang mendengarnya tidak pernah sia-sia. Lakukan saja. Kita kan cuma informan, ya. Kita hanya pemberita saja, pemberita kabar baik. Injil adalah kabar baik, dan kita hanya memberitakan saja. Orang nurut atau enggak terserah dia, ya. Nah, puji Tuhan, kita doakan terus dan lakukanlah yang terbaik sampai ajal menjemput kita. Perkenanan Tuhan datang ketika kekudusan kita upayakan. Kita ulang saudara sekalian, 1, 2, 3. Perkenanan Tuhan datang ketika kekudusan kita upayakan. Karena kekudusanlah yang klop atau matching dengan sifat kesucian Allah. Ya, kita upayakan terus untuk menuruti firman Tuhan. Dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia, lalu mengejar kekudusan di hadapan Allah, maka hidup kita akan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Kita sedang masuk kepada nilai-nilai pemahaman dunia ini. Salah satu yang paling kontras adalah di dalam Tuhan itu yang membuat kita diberkati adalah ketika kita memberkati, menabur. Makanya orang katakan, mari kita buka untuk lumbung media berkat untuk kita sekalian. Siapa yang mau menabur, silahkan. Saya ingatkan, kita sudah launching kotak Natal di belakang saudara. Saya ingatkan lagi, itu juga media untuk kita diberkati oleh Tuhan. Nah, cara kita diberkati secara rohani yang Tuhan ajarkan adalah dengan menabur. Dengan menabur. Yuk menabur. Untuk Natal WBI pada tahun ini berapa Bu budgetnya? 7 juta. Kecil atau besar? Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau secara daging ya besar lah, 7 juta. Coba 7 juta diberikan kerupuk saudara. Satu ini saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus maha kaya kata Pak Sabtu. Ya. Nah makanya kemarin itu kita sedang ledek-ledekan. Hari ini apakah kita jadi kepik atau enggak ibu-ibu. Kan begitu ya. Usulannya begitu. Nah ada beberapa orang. Kami juga beberapa kali ke sana bukan untuk siapa. Untuk anak-anak sebenarnya. Ya kalau saya sama keluarga Pak Sabtu itu pergi. Ya untuk Sheila, untuk Diamond, Melsa gitu ya, untuk Jason gitu kan, suka ke sana. Kalau istriku sebenarnya jujur nggak suka ke Pik itu, sukanya ke Bandung, sukanya ke Puncak yang dingin saudara. Tetapi demi anak-anak semuanya kan. Nah akhirnya janganlah kita lagi tatalah keuangan kita untuk 7 juta itu. Nah orang yang menabur benih setiap saat, tentunya 7 juta itu akan terlampaui. Amin. Kemarin kita juga Natal sempat empot-empotan ya Bang Riki ya. Waduh ini bagaimana ini caranya ya.
tetapi Tuhan cukupkan luar biasa. Dan kita melihat bahwa setiap kali kegiatan kita yang kayaknya budgetnya itu luar biasa, tetapi teratasi kok. Dan itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan oleh kita sekalian. Tetapi kita tidak berbangku tangan, saudara. Saya percaya kok nanti Natal tahun ini akan terlampaui juga budgetnya. Tetapi kita cuma diem-diem saja, saudara. Enggak, termasuk kita juga mengambil bagian. Jadi hukum dunia adalah hukum dunia. Tabunglah sebanyak-banyaknya, maka engkau akan menjadi kaya raya. Tetapi hukum Tuhan agak beda. Taburlah sebanyak-banyaknya, itu menjadi ladang berkat buat kita sekalian. Kalau saudara sekalian saya kasih waktu untuk bersaksi, teman-teman yang murah hati, kau tidak pernah kekurangan. Waktu kau memberikan kepada siapapun itulah. Tetanggamu kau kasih, keluarga besarmu yang membutuhkan kau kasih, dan apapun orang tua kita yang membutuhkan emongan lah istilah kata. Kita kan dari kecil sudah dimong sama ayah ibu kita. Dan sekarang mereka sudah mulai sepuh dan mereka membutuhkan kita ngomong lagi, semuanya tidak sia-sia. Apa yang kita tabur kepada orang tua tidak pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tematik Kartini, saudara. Kartini pada hari Senin 21 itu. Kemudian WBI kemarin sudah melakukan Kartinian. Dan ada yang juara juga. Puji Tuhan. Dan hari ini kita tematik, ini jadi Pak D. Bilman. Kemudian Pak D. Hartono. Puji Tuhan ya saudara sekalian. Kita bersyukur untuk itu sekalian. Dan saya senang sekali Bang Yafet hari ini bisa mainkan angklungnya. Suaranya doang ya. Nanti ibu-ibu WBI Korda belajar angklung sama saya itu ya. Angklungnya ada di belakang itu sudah saya taruh di situ ya. Nah, sekalian budaya perlu kita unggah lah. Karena Indonesia cukup kaya. Indonesia sangat kaya. Misalnya dari segi bahasa saja, saudara. Kalau Batak itu ada Batak 7 etnis, Karo, Simalungun, Toba, Pak-Pak, apalagi? Ya, Mandailing, Sipiro ya. Sama ya? Yaudah. Puji Tuhan. Ya, banyak ya. Nah, kemudian saya juga nanganin musik terhadap teman-teman saya orang Batak juga, saudara. Dan sempat juga saya disuruh nyanyikan lagu Batak. Wah Pak, saya kan orang Jawa. Ini medoknya medok Jawa, ini bukan Batak. Ya, tetapi itulah. Saya katakan bahwa kita itu kebanyakan orang Batak juga di sini, makanya kita sering mengadakan sempat waktu itu ya Batak bermazmur gitu ya. Dan kemudian kita juga menghargai teman-teman yang lain juga dengan budayanya masing-masing kita unggah saat ini, saudara. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana sejarah Kartini itu. Nah, Bapak Ibu terakhir belajar tentang sejarah Kartini kapan kira-kira? Waktu SD SMP, udah lupa ya? Ya, di sini ada Kartono. Ya, kita akan belajar sama-sama saudara sekalian. Yang kedua adalah dampak kehidupan yang kudus itu adalah memahami kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengudusan hidup kita. Kehendak kita harus ditundukkan pada kehendak Tuhan. Kehendak kita harus ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Makanya kita pikirin, ini kehendakku atau kehendak Tuhan? Nah, bicara mengenai tes rasanya Tuhan, sangat tinggi saudara sekalian. Jadi keinginan Tuhan itu tidak cuma masalah kita pilih hitam dan putih, tetapi di antara putih ini yang paling cemerlang yang mana? Yang kehendak Tuhan yang mana? Nah, itu adalah pilihan luar biasa saudara sekalian. Nah, hari ini juga jemaat Tuhan banyak diajukan dengan pilihan-pilihan. Misalnya di dalam bergereja pun kita cukup saingannya banyak, saudara. Ada gereja kecil, ada yang gereja besar,
Ada beberapa orang yang suka dengan gereja yang besar. Tetapi ada juga yang mencari gereja-gereja yang cukup sederhana seperti kita. Dan mereka ada punya penilaian sendiri. Kalau gereja besar itu pengkhotbahnya bisa ganti-ganti, Pak. Musiknya luar biasa, ademnya minta ampun, Pak. Tetapi ada juga yang pengen sembunyi juga ada, saudara. Jadi suatu saat duduk di sana, suatu saat duduk di sini, suatu saat di sini. Waktu dia nggak datang pun nggak kelihatan, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara nggak hadir, itu kelihatan di sini. Ya, makanya saling tengok satu dengan yang lain. Siapa yang nggak hadir hari ini? Dan kemana mereka? Saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani di dalam dirinya, dia tidak ada damai dimanapun dia ada. Tetapi saya cukup heran juga sekali ada beberapa orang, Pak Sigit coba kita itu ada plang gereja di sana. Kita pernah ada waktu itu. Nanti supaya orang mengenal. Tetapi lumayan. Waktu ada tamu-tamu yang datang itu rupanya kita juga sudah terkenal. Nggak tahu apakah Bapak Ibu yang seliweran atau di mana, atau orang-orang depan yang memberitakannya, di belakang ada gereja itu. Masa sih kecil kayak gitu? Oh, nggak tahu. Di dalamnya ngantong, saudara. Nah, kemarin juga kita ada tamu dari Yayasan Kanker ya, yang dia pengen gratis itu memberikan penyuluhan lah kepada kita ini kurang lebih 60 menit. Nah, saya baca-baca itu memang penting juga ini kita pengetahuan tentang kanker ini, saudara. Karena kanker sudah ada di mana-mana. Dan itu enggak kita sadar, kecuali kalau orang formal ya. Kalau saya waktu kerja di formal itu selalu ada general check up namanya. Jadi kita tahu jantung kita bagaimana, ginjal kita bagaimana, kemudian darah tinggi, tensi kita bagaimana, keadaan hati kita bagaimana, itu tahu, saudara. Tetapi orang-orang biasa yang jarang check up, nah itu kayaknya butuh yang pengetahuan seperti itu. Kita nggak tahu ketika orang sudah cek, nggak tahunya sudah stadium 2, nggak tahunya sudah stadium 3, nggak tahunya sudah stadium 4, tinggal goodbye saja, saudara. Tetapi ada orang juga berpikiran begini, mending nggak usah general cek apa? Ketika kita tahu sakit kita malah kita lemah loh, Pak. Malah kita mikirin terus, aduh sakit, aduh nih rasanya nih dada sesak ini kayak jantung saya. Aduh, lihat Google kayak Pak Hartono. Kayaknya umurnya berapa ini tinggal. Jadi begitu, saudara. Tergantung saudara sekalian lah. Kadang ada benernya juga. Jadi orang pikir nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba angpal meninggal, ya sudah. Jadi saya punya termasuk sepupu juga, tadi saya baru melayat beliau yang ada di Siliwangi 3B itu. Dan saya datang ke situ, luar biasa. Masih muda, Pak Bu. Yakobus umur berapa dia, Pak? 52 ya? Iya. Jadi lumayan, jadi masih relatif muda. Tetapi ya sudah, kata istrinya dan saudaranya juga memang ini juga termasuk nyawanya banyak. Jadi beberapa kali jatuh dan kemudian masuk rumah sakit, tetapi masih 8 kali loh stroke, saudara sekalian. Dan akhirnya ya sudah kemarin 6 hari ya di rumah sakit itu, akhirnya meninggalkan kita semua. Nah, karena kemarin itu saya pikir kan memang penghiburan itu 4:30 ya Pak Boy ya. Dan kemudian saya pikir habis itulah karena nungguin anak-anak latihan juga. Hujan deras kemarin dan nggak berhenti. Dan akhirnya saya sama Pak Sam juga nungguin Melsia. Dan akhirnya, aduh Pak Sam gimana ya caranya? Ini hujan deras. Iya Pak, kok wilayah Sawangan itu yang dipikirin banjirnya. Ya, yang dipikirin banjirnya. Bu Gina udah di rumah tuh, aduh itu galonnya gimana? Begitu ya Bu Gina ya. Tetapi akhirnya ya sudah, nggak bisa ke situ. Akhirnya tadi pagi saya berdua sama istri ke situ.
Dan barengan sama Oma Meti, kalau saudara masih kenal Tante Meti itu ya, akhirnya barengan sama kita di situ. Nah, saya pikir orang yang banyak penyakit kadang-kadang matinya malah susah. Maksudnya awet gitu, saudara. Tetapi ada beberapa orang sakit sedikit langsung dipanggil. Nah, itu apa itu maksudnya, saudara? Tetapi intinya orang percaya adalah kalau kita masih hidup, ada tugas yang belum selesai. Amin. Dan tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kehendak Tuhan adalah pengudusan. Kehendak kita harus dituduhkan pada kehendak Tuhan sendiri. Kita punya pribadi yang memiliki kehendak taste yang sangat daging sekali. Tetapi waktu kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang disenangkan. Tuhan yang paling berkenan untuk itu semuanya. Makanya kita cari yang paling baik daripada di antara yang baik ini yang mana yang harus kita pilih, saudara. Dan cukup banyak alasan untuk orang tidak bisa. Betul? Coba saya katakan begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti jam 2 kita ada ibadah kedua ya. Bagi yang Pak, udah ibadah yang pertama karena males Pak. Nanti takutnya hujan Pak dan sebagainya. Waktu saya ajukan, yuk siang ini kita ke Bandung. Oh boleh juga itu Pak. Nah, kan masalahnya apa saudara? Pilihan di tangan kita. Untuk tidak bisa 1000 alasan. Tetapi untuk bisa juga banyak alasan yang membuat kita bisa. Amin. Tergantung pada keputusan kita, saudara. Jadi kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Waktu itu peristiwa situasi jemaat seperti itu, saudara. Dalam konteks ini pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita menjauhi dosa seksual percabulan. Firman Tuhan menekankan bahwa kekudusan pernikahan adalah hal yang menjadi kehendak Allah. Di dalam pernikahan itu kita ada yang namanya doa untuk calon-calon mempelai. Kita doakan, kita berkati mereka supaya mereka bisa hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, apa dampak kehidupan yang kudus itu adalah ayat 7-9 nanti kita baca, mengasihi seperti Allah. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Jadi saudara, apa yang kita lakukan itu bisa pribadi kita yang cemar atau mencemarkan orang lain. Sama-sama nggak boleh, saudara. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang sedang bergaul, berkomunitas dengan ibu-ibu yang lain, agak hati-hati ini, saudara. Meskipun ibu-ibu juga akan dihindari karena dia ini sok kudus, nggak bisa buat gosip nih orang, nggak bisa ngebully sama orang lain. Kita nggak bisa bikin komunitas gibah. Jadi ada ibu-ibu yang punya komunitas khusus untuk gibah. Tentunya bukan antar mereka lah ya. Mereka gibahin A gitu ya. Wah, mereka gibahin, mereka gosipin. Nah, ketika si A ini masuk dalam komunitas itu, si A nggak digibahin, saudara. Betul? Yang jadi adalah si A ikut gibah juga akhirnya. Ya. Dan kita harus hati-hati yang seperti itu. Jadi antara kita melakukan sesuatu yang mencemarkan diri kita nggak boleh, tetapi membuat cemar orang lain juga nggak boleh. Ini harus hati-hati, saudara. 7-9 kita akan baca sama-sama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu,
karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Intinya, bagi orang yang sudah mempelajari tentang hidup yang berkenan daripada Tuhan, harus diteruskan. Dan saudara sekalian, saya usul supaya Bapak Saudara, siapapun yang berkhotbah secara baik, saudara tidak menuduh pengkhotbah tersebut yang menghakimi saudara. Dikatakan dalam ayat ini, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Segala sesuatu yang disampaikan yang wujudnya adalah firman Allah, itu adalah utusan Tuhan sendiri. Jadi kami bukan pengen dihargai, tetapi orang-orang yang melakukan tugas dari Tuhan, itu adalah seperti Tuhan sendiri. Misalnya saudara sekali, suatu saat saudara didatengin oleh wali kota, tetapi mengutus sekretarisnya. Bukan Pak Supian Suri sendiri yang datang saudara, tetapi perwakilan yang datang ke rumah. Kemudian Ibu Nora ini dari Pemda akan kasih support kepada Ibu sebagai warga Depok, adalah sumbangan dari kami, gitu ya, misalnya Bi ya. Dan akhirnya Bibi juga, oh terima kasih ya, sampaikan kepada Pak Supian Suri rasa terima kasih kami dengan keluarga, begitu saudara. Ya, jadi utusan itu seharusnya kita memandangnya sebagai orang yang mengutusnya yang kita pandang, bukan dianya. Betul? Nah itu yang kita harus telaah di sini saudara sekalian. Jadi siapapun yang sedang memberitakan firman Tuhan, itu patut didengar dan patut dihargai, bukan orangnya. Karena kami sudah biasa, hamba-hamba Tuhan itu sudah dididik sebelum jadi pendeta pun, kita diarahkan ikut dulos saudara. Dulos itu artinya seperti keset, sebagai hamba saudara. Kita sudah biasa. Dan adakah seorang hamba Tuhan yang dimuliakan benar? Ya saudara akan bilang ada beberapa orang. Orang yang memiliki gereja besar itu luar biasa saudara. Jadi pendetanya punya ruangan khusus. Dan istriku kan di Korda juga melihat nuansa itu ada. Enggak di Jakarta, enggak. Di Bogor saja saudara. Itu ada tempat khusus saudara. Yang VIP, bahkan VVIP. Dan enggak sembarang orang bisa ke situ. Dan suatu saat karena saya enggak tahu saudara, pada pengurusnya, Bu, saya mau kencing, mau ke mana ini? Ke atas sih. Ya udah saya ke atas. Ternyata itu tempat VVIP loh, saudara. Akhirnya, ini tempatnya, wah saya mesti cepet-cepet, saudara. Kok di sini nggak ada VVIP-nya, saudara? WC ya di situ, tamu ya di situ, saya di situ, semuanya di situ. Tadi pagi kita rebutan sama Bang David. Sebelumnya saya sama Mama tadi. Saya kan di situ, saudara. Mama udah duduk. Gitu. Waduh, si Papa di sana juga. Aduh, kemana ini? Ya, saudara. Kemudian waktu saya ada di atas juga Bang David. Siapa itu? Oh, Pak Gem. Aduh. Ya, saudara sekalian. Usul saya, pesan saya, sebelum saudara sampai di sini, nongkronglah selama-lamanya. Tetapi lihat juga kalau kamar mandi di rumah cuma satu, ya ingatlah si adeknya juga belum mandi begitu ya. Nah saudara, jadi ada tempat-tempat khusus yang VIP seperti itu. Dan rasanya para pelayan Tuhan di sini, kalian tidak mendapat penghargaan seperti mereka. Tetapi saya ingin supaya termasuk hambanya, istri juga, itu kita hanya mendapat kemuliaan hanya dari Tuhan saja. Hanya Tuhan yang memuliakan kita. Dan puji syukur saudara sekalian untuk itu semuanya. Jadi saudara, utusan Tuhan itu memiliki hal-hal yang harus diperhatikan oleh jemaat Tuhan. Bahwa apapun yang mereka lakukan itu semata-mata bukan dirinya sendiri secara manusia, tetapi atas perintah Tuhan sendiri.
Untuk memenuhi tuntutan itu Allah telah memberikan roh-Nya yang kudus kepada kita, agar kita dimampukan untuk hidup kudus seperti Kristus. Kemampuan kita hanya oleh karena Roh Kudus yang membuat kita mampu dipisahkan, saudara. Sebenarnya enggak sanggup kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memimpin kita, yang menghibur kita, yang menasihati kita, maka kita dimampukan. Tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menyatakan kasih persaudaraan yang didapatkan dari kasih Allah sendiri. Hanya mereka yang menjaga kekudusanlah yang diberi kemampuan untuk bisa mengasihi dengan kasih Allah. Kita ulang. Hanya mereka yang menjaga kekudusanlah yang diberi kemampuan untuk bisa mengasihi dengan cara kasih yang Allah punya. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan yang memiliki sifat itu, saudara. Dan kita harus sama seperti Dia. Mari berusaha hidup kudus supaya hidup semakin berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena isi hati Tuhan hanya diberikan kepada orang yang hidup kudus di hadapannya. Kita kan lagi cari kehendak Tuhan itu bagaimana cara menemukannya. Apakah di bawah pohon bambu? Apakah di kuburan? Apakah di jembatan yang angker? Apakah di gereja? Terus sekalian, kita diingatkan bahwa hati Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang hidup kudus di hadapannya. Amin. Mari saudara sekalian, hargai firman Tuhan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan, supaya engkau mengenal hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kita berusaha bisa memahami kehendak Allah, bahwa kehendak Allah adalah menjauhi keinginan setan atau keinginan daging. Itu aja. Pokoknya kehendak Tuhan itu segala sesuatu yang tidak disukai iblis. Itu, saudara. Itu adalah yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang kita cari. Kemudian bisa mengasihi seperti Allah, mengasihi kita orang yang berdosa dengan bantuan Roh Kudus. Kita mengasihi orang dengan kekuatan sendiri nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa lah. Yang namanya orang sudah menyakiti saya, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Nggak sanggup kok saya. Tetapi oleh karena bantuan Roh Kudus kita disanggupkan untuk itu semuanya. Makanya berusahalah dekat dengan Tuhan. Dan sekarang kita melihat tentang tematik kita tentang R.A. Kartini. R.A. singkatan apa Bapak Ibu? Raden Ajeng. Ya. Nah, kita akan melihat sejarahnya, saudara. Raden Ajeng Kartini juga dikenal sebagai Raden Ayu Kartini. Dia lahir 21 April 1879. Kemudian dia meninggal 17 September 1904, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya. Pada saat itu terutama wanita Jawa. Ia mempunyai tanggal lahir yang sama seperti Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, yaitu sama-sama lahir pada 21 April 1879. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Setelah bersekolah di sekolah dasar berbahasa Belanda, ia ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, tetapi perempuan Jawa saat itu dilarang mengenyam pendidikan tinggi. Ia bertemu dengan berbagai pejabat dan orang berpengaruh, termasuk J.H.A. Pendanon yang bertugas melaksanakan kebijakan etis Belanda. Setelah kematiannya, saudara perempuannya melanjutkan pembelaannya untuk mendidik anak perempuan dan perempuan. Surat-surat Kartini diterbitkan di sebuah majalah Belanda dan akhirnya pada tahun 1911 menjadi karya, salah satunya Habis Gelap, Terbitlah Terang. Mirip Alkitab, saudara. Terus kemudian kehidupan perempuan di desa dan surat-surat putri Jawa. Ulang tahunnya sekarang dirayakan di Indonesia sebagai Hari Kartini untuk menghormatinya, serta beberapa sekolah dinamai menurut namanya
dan sebuah yayasan didirikan atas namanya untuk membiayai pendidikan anak perempuan bangsa Indonesia. Kesimpulan Raden Ajeng Kartini, Kartini adalah simbol perjuangan dan pendidikan perempuan. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ia sadar bahwa kemajuan bangsa dimulai dari perempuan yang cerdas dan berani. Mari kita meneladani semangat Kartini yang berani dan berwawasan luas, namun bagi wanita Kristen melengkapinya dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadilah perempuan tangguh yang beriman, yang mampu membawa perubahan melalui kasih dan keteladanan. Bapak Ibu sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya. Saya ingatkan kembali yang saudara sedikit lupa tentang sejarah tentang Kartini ini. Ada orang bertanya, kenapa ya tidak ada perayaan hari bukan Kartini, Kartono gitu, yang pria gitu. Termasuk hari ibu, kenapa nggak ada hari bapaknya gitu, saudara sekalian. Tetapi itulah saudara sekalian bahwa kita menyadari bahwa ibu-ibu itu luar biasa. Jadi waktu itu perempuan itu tidak boleh sekolah dengan tinggi oleh penjajah Belanda waktu itu. Hanya bangsawan yang bisa sekolah. Itu juga dibatasi. Kartini ingin memperjuangkan itu para ibu perempuan dan juga anak-anak perempuannya. Waktu itu perjuangan nggak mudah, saudara. Ya, tetapi karena gebrakan itulah, maka sekarang ini emansipasi perempuan sudah ada di mana-mana. Ada pendeta juga yang perempuan, ada juga presiden yang perempuan, ada juga bos atau manajer yang perempuan, ada juga pilot yang perempuan, dan itu mulai ada, saudara sekalian. Dan saya percaya ibu-ibu sekalian, para perempuan yang dikasih oleh Tuhan, jadilah seperti Kartini, belajar sebaik-baiknya, tetap kekeh di dalam memperjuangkan pendidikan sampai engkau lulus dengan baik, meskipun tidak cum laude, tetapi yang baik saja. Dan kemudian bagi wanita Kristen harus dilengkapi dengan hati yang takut kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Kartini dengan Allahnya seperti itu, tetapi kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadilah perempuan tangguh yang beriman. Perempuan tangguh yang beriman, yang mampu membawa perubahan melalui kasih dan keteladanan. Kita bisa merubah seseorang oleh karena kasih dan keteladanan kita. Kemarin di WBI saya sebarkan pengetahuan ini. Ibu sekalian, jadilah ibu yang tangguh. Amin. Ya. Jadi wanita tangguh artinya bukan melawan suami. Pak Gembala bilang kita harus jadi wanita tangguh ya. Kamu jangan macam-macam ya. Bukan itu. Tetapi tangguh dalam artian ya sudah, kalau bisa mengejar pendidikan yang baik, lakukan itu. Dan kemudian kalau bisa bekerja dengan yang terbaik, lakukan itu. Meskipun bosmu judes, saudara sekalian, tetap lakukan yang terbaik semata-mata untuk Tuhan saja. Mungkin dengan perlakuan kita yang baik terhadap bos yang tidak baik itu, lama-lama dia mikir, saudara, ini sudah dijahatin kok tetap baik ya. Ya sudahlah, kayaknya dia nggak terus-terusan outsourcing lah. Saya akan angkat dia menjadi pegawai tetap. Mungkin begitu, saudara. Kali aja seorang bos itu sedang mencari tahan uji atau tidak orang ini. Nah, suatu saat kan ada syarat untuk menjadi pegawai. Ya, salah satunya adalah yang tahan dengan tekanan. Betul? Selain mesti punya motor, mesti punya SIM, mesti ini gitu ya. Yang tahan terhadap tekanan. Kali aja bos sedang menguji itu. Setelah ditekan-tekan, tetap kuat dia. Wah, ini mantep nih kok jadi kepala bagian. Diangkat, saudara, menjadi kepala bagian. Yang tadinya ngumpat-ngumpat sama bos, akhirnya thank you bos, terima kasih ya.
Baru bosnya bilang, ya maafkan aku ya, memang saya sengaja melakukan itu supaya saya melihat di antara teman-teman kamu ini siapa yang tahan uji terhadap tekanan. Ternyata engkau yang terpilih. Amin. Gitu saudara. Jadi tangguh seperti itu ibu-ibu ya. Bukan tangguh artinya, wah kita ikutin aja. Kayak Bang Richard itu ikut pencak silat atau taekwondo gitu ya. Sampai ban hitam atau gitu. Oh hati-hati loh. Ya, ini kiri rumah sakit, kanan kuburan. Waduh saudara sekalian. Bukan wanita tangguh seperti itu ibu sekalian. Nah puji Tuhan dan hari ini kita akan menghargai para orang tua kita. Ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang orang tuanya sudah meninggal, angkat tangan siapa? Ya, kalau saya, ibu saya sudah almarhumah, kita juga tetap menjadi anak. Amin. Dan anak-anak youth atau Melisa sama Diamond akan mewakili untuk menyanyikan lagu ini, menghargai orang tua. Silakan. Nah, ini penciptanya adalah Ibu Julia Pardede. Ya, suatu saat dia itu berjuang, saudara. Dia nggak ahli YouTube, saudara. Jadi dia mendapat informasi dari anaknya. Ma, lagu Mama ini banyak yang menyanyikan dan kemudian kasih penciptanya itu bukan Mama loh. Oh iya, oh begitu ya. Wah, saudara sekalian. Sampai akhirnya Ibu Julia Pardede itu sempat stres, depresi. Waktu itu dia di Amerika dan kemudian dia sempat 2 tahun pendarahan, saudara, karena stres. Makanya ibu-ibu jangan stres ya. Jadi easy going aja lah, ya, jangan terlalu stres. Akhirnya pendarahan, akhirnya dia berjuang untuk bisa. Mari Jason untuk bisa mengiringi pertama. Bagaimana caranya ibu ini berusaha. Dia akhirnya kembali ke Jakarta, ke Indonesia, ngurus ini dia kemana-mana saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya laguku ini bisa kembali menjadi milikku. Dan akhirnya berusaha, akhirnya ada teman yang membantu juga. Dan akhirnya dia bilang, ya sudahlah, terpaksa karena saya nggak tahu apa-apa. Orang-orang yang melakukan itu di YouTube, dia take down. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Oke. Dan akhirnya memang lagu ini bisa kembali ke sang penciptanya. Itu ceritanya saudara sekalian. Silakan. Di dalam
Kau sebut namaku di dalam segala hal, di hatiku tanaman cintamu. Agar lanjut umurmu di bumi, ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menetapkan. Dalam doaku berseru, yang kataku itu baiklah. Kita berdiri. Terima kasih, terima kasih ayah, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Kasih bunyi ayat ini dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur itu baik-baiknya. Terima kasih. Nanti Ibu Sinta akan berdoa. Bunyi ayat ini dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kataku itu baik. Tetes air matamu yang kau tabur, tetes air sekali lagi itu baik-baiknya. Tetes air matamu yang kau tabur itu baik-baiknya. Bapak Yesus, kami bangga punya Bapa yang hebat seperti-Mu Tuhan. Engkau terus mengajar dan mendidik kami lewat Bapak Gembala Sidang pada siang hari ini. Kami rasakan hadir-Mu dan lawatan-Mu dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami telah diajar kembali lewat kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang ya Tuhan. Engkau yang memilih dia menjadi gembala atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Tentu Engkau memperlengkapi hamba-Mu. Engkau menganugerahi dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang untuk tetap tegap berdiri mengembalakan sidang-Mu ya Tuhan. Membawa kami seluruh umat-Mu sampai kepada
rencana panggilan-Mu. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau lakukan atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Karena kami sungguh tahu bahwa sidang-Mu dibangun di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak dapat menjamahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Gembala Sidang ke dalam tangan-Mu. Demikian Ibu Gembala Sidang Tuhan, tetap kuat teguh hatinya Tuhan, untuk tetap berdiri dalam sidang-Mu ini Tuhan Yesus. Apapun yang Kau Tuhan Yesus rindukan atas sidang-Mu, atas seluruh jemaat-Mu, sampaikanlah kepada hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dan tidak pernah meminta-minta roti jadi atas keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengubah pola pikir kami, yang dapat membedakan antara pertimbangan hati dan pikirannya Tuhan, yang tajam menusuk ke dalam hati kami ya Tuhan, memisahkan ya Tuhan yang tidak benar dan yang benar ya Tuhan. Firman yang berkuasa yang mengajar kami untuk kami semakin lebih baik lagi, supaya hidup kami seluruh umat-Mu berpadanan dengan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Firman itu tidak berlalu demikian saja, namun firman itu tinggal tetap dalam hidup kami supaya berbuah-buah dalam hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Segala pujian kemuliaan yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah itu berbau harum menyenangkan hati-Mu. Bahkan apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan, kami tetap berkata Engkau Yesus Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau terus akan bekerja atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Khususnya apapun yang menjadi visi misi sidang-Mu ini, visi misi Bapak Gembala Sidang, biarlah dia Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Campur tangan-Mu atas sidang-Mu ini terus ada ya Tuhan. Kegerakan Roh Allah akan ada terus atas sidang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah hati kami terpaut kepadamu, melayani Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa sorga dan bumi, Yesus Tuhan kami. Itulah yang kami layani pada siang hari ini. Kami bangga Tuhan Yesus jika Engkau memilih kami menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerahi seluruh sidang jemaat-Mu roh yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan, supaya apapun yang Engkau perkatakan dan Engkau firmankan, Engkau laksanakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap umat-Mu menjadi hidup di dalam berkat Tuhan ya Bapa. Tidak ada yang miskin di antara umat-Mu, namun semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati untuk diberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami sungguh diberkati dan diajar terus dalam sidang-Mu ini. Bapa, kami semakin baik semakin hari ke depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengetahuan tentang sorga yang kami miliki pada saat ini terus kami aplikasikan dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Segala kuasa kegelapan menghalangi kami untuk tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kami hancurkan, kami ikat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, melainkan Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengajari Tuhan, mengingatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam koridor Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman singer bisa ke bawah. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan sebelum pengumuman, kita akan mendengarkan Pak Bo akan bersaksi sama siapa Pak? Sendiri? Ya, bapak-bapak ya. Ya, ini lagu yang cukup lama. Bentar, nanti. Ya. Salam.